Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan siapkan buku catatannya yang pasti. Terus pena atau pensil ya. Semua yang ibu jelaskan ini dipindahkan di buku catatan, dicatat kemudian dikumpul. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan, bentuk akar, dan merasionalkan bentuk akar. Yang akan kita bahas pertama yaitu bilangan berpangkat pecahan. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan itu adalah A pangkat M per N. Jadi pangkatnya itu merupakan pangkat pecahan. Ada pembilang dan ada penyebut. Dalam menuliskan pangkat itu tidak boleh sejajar dengan basis. Basis itu yang mana sih? Misi A itu basis. Pangkat itu harus ditulis di atas basis dan lebih kecil tulisannya. Ya, nggak boleh nulis kayak gini A pangkat M. Nah, nggak boleh kayak gitu, ini salah. Atau kalian nulisnya A pangkat M per N. Nah, ini juga nggak boleh, salah. Yang benar kayak gini. Oke, jadi berharap catatannya ditulis dengan benar si pangkat-pangkatnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal gimana sih bentuk si pangkat ini. Kalau di soal sama seperti bentuk umum yang di atas ini ya, untuk umumnya. Oke, nomor 1, kalau ibu punya Y pangkat 1/2, nah ini namanya berpangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan ini boleh positif, boleh juga negatif. Contoh kalau negatif, H pangkat negatif 3/2. Nah, pangkatnya negatif kan? Oke, atau yang negatif itu basisnya juga boleh. Negatif K pangkat 1/2. Atau seperti ini juga boleh. Negatif T pangkat negatif 5/3. Negatif 5/7. Oke, nah seperti itu juga boleh. Terus kita ke slide selanjutnya. Kalau contohnya dalam bentuk angka, misal tadi yang keberapa? Keempat, contoh kelima. Misalnya contohnya adalah 2 pangkat 1/3. Oke, tetap ditulis seperti itu. Yang keenam, boleh juga misalnya ada contoh -3 pangkat 2/7. Nah, juga merupakan bentuk dari bilangan berpangkat pecahan. Terus gimana kalau misalnya ada soal seperti ini? Sederhanakanlah bentuk pangkat pecahan di bawah ini. Misal nomor 1, 4 pangkat positif dulu deh, pangkat 1/3. Oke, nah berarti kita sederhana ini. Kenapa perintah ini sederhanakan? Karena si 4 ini bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat biasa. Ya, bilangan berpangkat. Berapa? Oke, 4 itu pengulangan dari angka berapa kali berapa? Angka 2 kali 2, atau 2 ini kan bilangan dari 2 kali 2. 2 kali 2 itu berarti 2 pangkat 2. Nah, berarti 4 berubah jadi 2 pangkat 2. Oke, pangkat pecahan 1/3 ini kita tulis di samping angka pangkat 2-nya. Dikali 1/3. Oke, ditulis di samping pangkat 2-nya ya. Nah, ini kali biasa. 2 kali 1, 2. Tulis dulu angka 2 sebagai basisnya. 2/3. Jadi, oke. Sekarang contoh kedua. Misalnya ada angka seperti ini. 9 pangkat 7/5. 9 pangkat 5/7. Oke. Nah, 9 ini kita ubah jadi
bentuk bilangan berpangkat. Ada nggak bilangan berpangkat yang ketika kita kalikan hasilnya 9? Ada. 3 kali 3. 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. Oke, berarti 9 itu bilangan berpangkatnya berubah jadi 3 pangkat 2. Kalau 4, 2 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2. Nah, 5-nya, 5/7 ini kita pindahkan di sebelah angka 2 ini, ya. Dikasih tanda kali dulu, baru tulis 5/7. Jadilah 3, 2 kali 5, 10/7. Oke, seperti itu. Bisa? Bisa dong. Contoh soal lagi. Yang ketiga. Kalau misalnya 64 pangkat berapa? 5/6 misalnya. Oke. Nah, 64 ini kita cari. Bilangan 64 kalau diubah jadi bentuk pangkat jadi berapa nih? Oh, 64 itu adalah 64 itu adalah 2 pangkat 6. Oke. Kalian coba nih, bener nggak ya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, oh 64. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 2 pangkat 6 berubahnya. Ya, seperti itu. Aduh. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah tulis 6. Bentar. 6-nya kurang bagus. Kita tulis 6, ya. Dikali dengan siapa? Dengan si pangkat yang tadi dari soal 5/6. Oke. Sekarang 6 sama 6 angkanya sama kan? Nah, sifat dari 6 kali 5/6 boleh dicoret, dibagi, berarti 6 bagi 6 itu sama aja 6 bagi 6. 1 kali 5 tetap 5, jadi 2 pangkat 5. Bu, saya nggak ngerti pakai cara coret, langsung dikali aja boleh. Boleh juga seperti ini. Udah. Bentar. Boleh juga seperti ini. Cara yang paling sederhana, 6 dikalikan 5 tadi ya, kita terus dulu angka 2-nya. 6 kali 5 tadi berapa? 30/6. Oke, sederhana ini. 30/6 bisa nggak dibagi? Bisa. 30 bagi 6 berapa? 5. Berarti 2 pangkat 5. Dihitung 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? Juga boleh. Berapa? 32. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi, nomor 4. Biar banyak-banyak contohnya. 125 pangkat negatif 1 negatif berapa ya? 2/9. Oke. Kejauhan nih. 125 pangkat negatif 2/9. Oke. Ini kita ubah 125 itu perkalian berapa kali berapa? Oh, perkalian 5. 5 kali 5 kali 5. Ternyata 125. Diubah nih jadi bilangan berpangkat. Ternyata 125 itu adalah 5 pangkat 3. Oke. Pangkat yang asal ini dari soal kita tulis di samping angka 3, dikasih tanda kali dulu, dikali negatif 2/9. Oke, kita ganti lagi warnanya. Sama dengan, nah sekarang, boleh kalian kali dulu dengan angka 2, boleh juga langsung dicoret dengan angka 9. Karena apa? Karena 3 bisa sama-sama dibagi, karena 9 dan 3 bisa sama-sama dibagi angka 3, ya kan? Karena kelipatannya. Oke, nih ibu maunya dicoret aja sama si 9. Kan bentuknya kayak gini ya. 3 dikali negatif 2/9. Oke, ini mau dicoret, ibu tuh mau nyoretnya 3 sama 9 ini sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1. Terus 9 bagi 3 3. Jadi basisnya 5 tadi, 1 dikali negatif 2 per
3. Oke, sampai di sini saja. Seperti itu. Paham? Paham harus. Satu lagi contoh nomor 5. 625. Negatif 3/8. Nah, 625 itu cari ubah jadi bilangan berpangkat. Ternyata 625 itu adalah 5 pangkat 4. Oke. Terus dikali dengan 4-nya kita kali, pangkatnya kita kali dengan si pangkat dari soal, yaitu negatif 3/8. Oke. Sekarang, ibu maunya coret aja. Coret 4 sama 8-nya. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Oke. Jadinya 5, basisnya 5, pangkat negatif 3/2. Nah, mudah kan? Mudah dong. Oke. Ini adalah bilangan berpangkat pecahan. Sekarang contohnya misalnya nih, 6 Y pangkat 2 dikali dengan 16 pangkat Y pangkat 2 dikali 16 3/11. Terus dipangkati lagi dengan negatif berapa? 4. Oke. Berarti kita boleh menyelesaikan yang di dalam dulu atau langsung kali yang di luar. Oke, kalau ibu mau menyelesaikan di dalam, karena apa? Karena ada angka 16 yang perlu kita ubah jadi bentuk pangkat. Berarti ibu tulisnya Y pangkat 2, 16 kita ubah, 16 itu 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali dengan 3/11 dipangkatin negatif 4. Berarti sama dengan Y pangkat 2, 2 pangkat 4 kali 3, 12/11. Pangkat negatif 4. Nah, berapa nih? Ternyata hasilnya baru kita kali 2 dikali negatif 4. Berarti Y pangkat negatif 8. Oke, kemudian 2 pangkat nih 12 dikali, jangan warna ungu lagi, 12 dikali negatif 4. Berarti 2 pangkat 12 kali negatif 4 berarti negatif 48/11. Oke, sampai situ ya. Bisa dong. Oke, sekarang kita ke bentuk akar. Oke, sebelum kita ke bentuk akar, kita flashback dulu ke sifat pangkat. Kemarin kan kita punya sifat pangkat yang kalau ada kali itu jadi jumlah ya. Jadi A pangkat M per N. Nah, di pangkat pecahan juga berlaku ya. Contoh, ibu punya 2 pangkat 1/5 dikali dengan 2 pangkat 2/3. Oke, karena basisnya sudah sama-sama 2, beda bentuk pangkatnya aja, maka berlaku penjumlahan karena operasinya kali. Jadi 2 pangkat 1/5 dikali 2/3. Jadinya berapa? Nah, ditambah ya. Ditambah 2/3. Jadinya ini kita lakukan penjumlahan pecahan biasa. Berarti dengan menyamakan penyebut. Kita kali nih 5 kali 3, 15 ya. Terus kita kali silang yang ini. 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 5, 10. Jadi bentuknya 2 pangkat 13/15. Waduh, 3-nya 13/15. Seperti itu. Mudah kan? Oke. Terus ada lagi sifat yang dibagi ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti pangkatnya dikurang. Contohnya
ada 3 pangkat 1/2 dibagi dengan 3 pangkat 3/4. Oke. Berarti basisnya udah sama 3 pangkat 1/2 dikurang dengan 3/4. Jadi berapa? Kita lakukan operasi pecahan biasa. 3 kita kalikan penyebutnya. Ya, lebih mudah dengan mengalihkan penyebut. Jadi 8 penyebutnya. 1 kali 4 dikurang 2 kali 3 6. Oke, jadinya 3 pangkat sini ya. Jadinya 3 pangkat negatif 2/8. Oke, kita sederhanai lagi. Jadi 3 pangkat negatif 1/4. Nah, seperti itu. Bisa juga disederhanakan lagi jadi bilangan positif. Jadinya kalau pangkatnya pecahan jadi 1/3 pangkat 1/4. Oke, mudah banget kan? Sekarang kalau bentuknya yang seperti ini, A pangkat M terus dipangkati lagi N, berarti A pangkat M kali N, ya kan? Contohnya, contoh 16 deh, 5 pangkat 1/2/3. Oke, terus kita pangkati dengan 5/6. Nah, berarti 5 pangkat 2/3 dikali 5/6. 2 kali 5 berapa? 10/3 kali 6 18. Boleh nggak disederhanai pangkatnya? Boleh. Masih bisa disederhanai ini. Jadi sama-sama kita bagi 2, jadinya 5 pangkat 5/9, begitu ya. Atau contoh nih, kalau 16 pangkat 3/2 ya, terus dipangkati lagi dengan 5/3. Oke, sifat pangkatnya apa? Dikali 16 pangkat 3/2 dikali 5/3. Oke, jadinya apa? 16. Nah, ini kan boleh dicoret ya, karena sama-sama bisa dibagi. Jadilah 16 pangkat 5/2. Oke, kita sederhanakan 16-nya jadi bilangan berpangkat. 16 jadi 2 pangkat 4. Kita kalikanlah dengan 5/2 ya. Ternyata bisa dicoret lagi nih. 4 bisa dibagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2, 2 di atasnya. Jadi 2 pangkat 2 kali 5, 10. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke bentuk akar. Nah, bentuk akar ini adalah bentuk pangkat pecahan. Tadi kita punya M/N ya. Itu bentuk akarnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Oke. Si pembilang punya basis A pangkatnya, kemudian N itu merupakan pangkat dari akar. Ya. Atau kalau kalian punya bentuk akar yang seperti ini, misalnya B pangkat M, di sini ada T. Oke, jadi diubah jadi bentuk pangkat, berlaku B pangkat M per T. Nah, seperti itu. Perubahan dua ini harus diingat ya. Contoh soalnya. Oke, contoh soal kita ke bentuk yang ini. Contohnya misal ada 3 pangkat 2/5. Oke, itu diubah jadi bentuk akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Itu 1. 2. Kalau pangkatnya negatif gimana? Bisa, misal Y pangkat negatif 2/3. Ya udah, setiap pangkat negatif berubah jadi 1 per akar pangkat 3 dari Y pangkat 2. Nah, seperti itu. Mudah dong. Oke. Gimana kalau misalnya bentuk akar kita ubah jadi pangkat?
jangan Y, tapi T pangkat 7. Oke, diubah jadi bentuk akar, jadi T pangkat 7 per, oke, pangkat di sini kalau tidak ditulis berarti itu pangkat 2 ya, 2. Contoh lagi, misal 1 per, ini contoh ketiga ya, ini keempat, akar pangkat 3 dari 6 pangkat 5. Oke, diubah jadi bentuk akar, jadi bentuk pangkat. Jadi 6 pangkat negatif 5 per 3. Kenapa negatif? Karena bentuknya 1 per. Oke. Nah, sekarang kita ke sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar itu ada di halaman 40 buku cetak kalian. Yang pertama itu ada sifat penjumlahan. Kalau ada B akar A ditambah C akar A, karena bentuk akarnya sudah sama-sama A, maka B sama C-nya tinggal dijumlahkan saja. Ya. Nah, seperti ini. Contoh, Ibu punya 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Ya. Jadi ilustrasinya kalau Ibu punya 2 permen ditambah 3 permen, ada berapa permen? 5 permen. Oke. Jangan 5 deh, nanti kalian bingung. Hasilnya 5, ini 5. 3 aja. Oke. 4 akar 3. Oke. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Bentuk akarnya sudah sama. Sama-sama akar 3. Berarti tinggal kita jumlah. 2 ditambah 4, akar 3-nya di luar. Jadi ya 6 akar 3. Nah, mudah banget. Kalau kayak gini soalnya. 3 akar 2 ditambah 5 akar 7. Bisa nggak dijumlah? Nggak bisa. Ya, ini tidak bisa dijumlah. Yang bisa jumlah adalah yang bentuk akarnya sama. Ya. Oke. Ini tidak bisa dijumlah. Buat dulu. Sini tidak bisa dijumlahkan. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, nah tidak bisa dijumlahkan ya. Contoh lagi, misal sifat yang kedua, di situ ada B pangkat A dikurang dengan C pangkat A. Tadi penjumlahan, ya ini penjumlahan. Sekarang kita ke pengurangan. Kurang, berarti karena selalu diperhatikan setiap penjumlahan dan pengurangan dalam akar itu diperhatikan. Bentuk akarnya harus sama. Nah, ini kan sama-sama A, jadi tinggal B dikurang C. Ya, akarnya di luar. Tuh, contoh, misal 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Sama-sama akar 2. Jadi 5 dikurang 3 akar 2. Jadinya 2 akar 2. Oke, mudah banget. Nah, kalau pengurangan nih kalian tuh banyak yang keliru ya. Misalnya pengurangannya seperti ini. 4 akar 11 dikurang dengan 7 akar 11. Oke. Di sini berarti 4 dikurang 7 akar 11. Oke. 4 dikurang 7 berapa? Negatif 3 akar 11. Nah, jangan salah ya. Karena angka 7 lebih besar atau lebih tinggi posisinya dan di depan angka 7 ada negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Tuh. Syaratnya tetap sama, harus sama-sama bentuk akarnya, bilangannya tuh sama. Oke. Sekarang kita ke sifat yang ini tadi sifatnya kalau akarnya sama terus dijumlah, ini kalau dikurang. Yang ketiga,
Yang ketiga itu dikali. Kalau ada akar A B itu sama aja akar A kali B. Berarti dipisah, akar A dikali akar B. Oke. Contohnya seperti apa? Seperti yang ada di halaman 40, itu ada akar 8. Akar 8 itu kita ubah jadi berapa kali berapa? Akar 8, 2 kali 4. Atau 4 kali 2 juga boleh, terserah mau nulisnya mana. Oke, sekarang di sini kita pisah jadi akar 2 dikali akar 4 ya. Nah, sekarang siapa yang bisa kita keluarkan bentuk akarnya? Akar 2 tidak bisa. Oke, akar 4. Berapa akar 4? 2. Ingat lagi pelajaran SD, akar 4 2. Jadi, bisa kita tulis jadi 2 akar 2. Ya. Kalau perkalian itu boleh berubah posisi, tidak merubah makna. Tapi kalau penjumlahan atau kalau pengurangan itu nggak boleh ya. Sama pembagian. Ingat dulu, akar 9 hasilnya berapa? 3. Akar 25 hasilnya berapa? 5. Nah, ini diingat-ingat. Kalau nggak bisa pakai kalkulator juga boleh. Oke. Contoh lagi. Kita contoh yang kedua. Yang kedua, di situ ada akar 45. Ibu ubah deh. Jadi akar 200. Akar 200 itu sama dengan kita ubah berapa kali berapa? 2 kali 100. Oke, kita ubah jadi akar 2 dikali akar 100. Siapa yang bisa keluar? Akar 2 tidak bisa, maka ditulis kembali dikali dengan akar 100. Akar 100 kalau dikeluarkan jadi 10. Nah, jadinya 10 akar 2. Nah, seperti itu. Lagi contoh. Yang halaman 41 tetap. Yang ketiga, akar 14.400. Waduh, banyak banget nih. Nggak apa-apa. Itu kalian ingat aja. Kalau ada angka, ada nolnya 2, berarti dia dikali 100 ya. Pasti dikali 100 nih. 100 pasti. Dikali dengan 144. Oke. Jadi kita bisa buat 100, akar 100 dikali akar 144. Oke, akar 100 itu berapa? 10. Dikali 144 berapa? 12. Berarti 10 kali 12, 120. Waduh, mudah banget ya. Contoh lagi, yang keberapa? Yang keempat. Semua contohnya harus ditulis ya. Akar 18. Akar 18 ini kita tahu 18 itu kalau 6 kali 3 nggak bisa 6-nya dikeluarin kan, berarti jangan pilih angka itu, pilihnya angka yang mengandung kuadrat. Akar 9 kali 2 berarti itu sama dengan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 nya bisa keluar jadi 3 akar 2, atau bisa ditulis dengan 3 akar 2. Waduh, mudah sekali ya. Oke, yang kelima, kalau bentuknya seperti ini, akar 27. Nah, ini tadi. Berarti bisa kita tulis 9 akar 3. Berarti akar 9 kali akar 3. Jadinya akar 3, 9, akar 9 3. Nah, akar 3 nya ditulis lagi jadi 3 akar 3. Oke. Oke. Akar 12 itu berarti akar 4 kali 3. Oke. Akar 4 dikali dengan akar 3 berarti 2 kali akar 3. Jadinya 2 akar 3. Oke. Nah, sekarang ke bentuk yang keempat, pembagian. Bagian kalau kita punya akar A per B, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau 0 nggak bisa dibagi dong. Itu berubah jadi
Syaratnya B nggak boleh sama dengan 0 aja. Jadi akar A per akar B. Nah, contohnya jadi yang ada di yang udah Ibu tulis tadi sebelumnya, yaitu akar 0,25. Ini berarti angkanya kita ubah nih 0,25 jadi bentuk pecahan. Jadi bentuk A per B. Angka 25 kita tulis sebagai pembilang. Dan penyebutnya berapa? Nih, karena di belakang koma itu ada dua angka. 1, 2, maka per 100. Oke, jadi bisa kita ubah jadi 25 per akar 100. Jadi kita bisa ubah 25 akar 25 berapa? 5. Akar 100 berapa? 10. Boleh dibuat 5 per 10 atau 5 bagi 10 0,5 juga boleh ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misal 0,064. Oke, berarti angkanya berapa nih? 64 per berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Oh, per 1000 ternyata. Ya. Oke, per 1000. Jadi kita bisa ubah jadi 64 per akar 1000. Oke. Akar 64 berapa? 8. Akar 1000 berapa? Berarti 10 akar 10. Oke. Seperti itu. Jadi 8 per 10 akar 10. Soal yang halaman 41 yang ketiga itu ada akar dari 0,0576. Oke, berarti itu sama aja dengan 576 per 1, 2, 3, 4, 10.000 ya. Oke, berarti akar dari 576 per akar 10.000. 576 itu berapa ya? 4 kali 24. 4, 8, 16. Oh benar, 16, 576. Berarti akar 576 itu sama dengan 24 per. Nah, 10.000. 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 kalau kita ubah dalam bentuk perpangkatan, maka 10 pangkat 4 per 2. Oh, berarti 10 pangkat 2. Oh, 100. Oke. Gitu ya. Nah, ini adalah sifat dari si bentuk akar. Sekarang kita ke menyederhanakan bentuk akar. Contoh soalnya masih sama, ada di halaman 41. Yang pertama ada akar 12 ditambah akar 27. Oke, kita tahu kalau akar 12 itu berapa tadi? 2 akar 3. Kalau akar 27, 3 akar 3. Nah, ternyata mereka ini mempunyai bentuk akar yang sama, akar 3. Jadi tinggal 2 ditambah 3, 5 akar 3. Waduh, mudah banget. Oke, contohnya yang nah ini halaman 42 ada kita punya akar 20 ditambah akar 45 itu sama dengan berapa nih? Akar 20. Akar 20 itu adalah 4 kali 5. Oke. Terus ditambah akar 45 itu adalah 9 kali 5. Oh, ternyata si 4 itu berubah jadi 2 ya. Akar 5 ditambah 9 keluar dari akar 3. Akar 5. Oh, bentuknya udah sama-sama akar 5. Jadi tinggal ditambah 2 tambah 3, 5 akar 5. Wah, mudah banget. Jadi kalian pasti bisa. Oke, contoh lagi. Contoh yang ketiga. Misal 5 akar 6 dikurang akar 54. Nah, 5 akar 6 nya udah sederhana. Oke, dikurang
akar 54. Oh, akar 54 itu 9 kali 6. Oke. Jadi kita bisa tulis 5 akar 6 dikurang akar 9 keluar jadi 3. Ya. Oke, akar 6. Jadinya 5 dikurang 3, 2 akar 6. Mudah kan? Terus bawa aja biar hemat. Jadinya 2 akar 6. Oke. Lagi contoh yang keempat. Misal ini nih, akar 50 ditambah akar 32 dikurang akar 18. Waduh, banyak ya. 50 itu 25 dikali 2. Oke, pokoknya kalian cari bilangan yang pangkat 2 atau bisa dikeluarkan dalam bentuk akar ya. Dikali dengan 32. 32 itu 16 dikali 2 dikurang dengan 9 kali 2. Oke. Akar 25 dikeluarin jadi 5. Akar 2 tidak bisa, berarti tetap dalam bentuk akar. Ditambah 16 dikeluarin jadi 4. Akar 2 tidak bisa, dikurang 3 akar 2. Oke. Jadinya berapa? Oke, karena semua bentuk akarnya sudah sama-sama akar 2, akar 2, akar 2, maka tinggal kita 5 ditambah 4 dikurang 3. 5 tambah 4, 9. 9 dikurang 3, 6. Akar 2. Waduh, mudah banget. Selesai. Nah, sampai sini kan? Dikit jadi. Oke, kalau bentuknya seperti ini. 3 aja. Oke, bentuk akar yang pertama, yang ini ya, itu adalah 3 pangkat 1/2. Oke, akar yang kedua, yang ini, yang lebih panjang ini, kan 1/2 juga ya. Jadinya 3 1/4 disederhanakan gitu. Jadi nggak usah pusing. Contoh lagi, misal akar pangkat 3 terus diakarin lagi A pangkat 12. Nah, kalau disederhanai gimana? Oke, jangan pusing. Oke, akar yang di luar itu 1/3. Ya kan, yang ini 1/3. Yang di dalam ya ini ya, itu adalah A pangkat 12 kalau nggak ditulis tuh pangkat 2 ya. Pangkat 2. Oke. Ya udah, kita selesaiin dulu nih. A pangkat 12/2. 12 bagi 2 berapa? 6. 6 pangkat A pangkat 6 dipangkati 1/3. Nah, sifatnya kalau seperti ini kan dikali, jadi A pangkat 6 kali 1/3. Jadinya kita coret. Dan kita coret 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi A pangkat 2. Seperti itu. Mudah sekali. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Silakan semuanya dicatat dengan lengkap, kemudian dikumpulkan ke WA Ibu secara japri, dan setiap hari Sabtu akan ada pembagian tugas atau mengerjakan LKBD, baik soal yang Ibu bagikan lewat PDF ataupun yang ada di buku paket. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.